ya. Oke. Sekarang Ibu mau tanya nih, siapa yang pagi tadi di rumahnya sebelum berangkat ke sekolah udah sarapan? Wah, udah pada sarapan semua ya. Tadi Tessa sarapan apa Tessa? Sarapan mie goreng. Wah, kalau Gita Nasi goreng, Bu. nasi goreng. Aisyah sarapan apa tadi Aisyah? Anggun? Nasi goreng juga, Bu. Sela sarapan apa Sel? Nasi goreng pakai nugget pakai udang, Bu. Wah. Enak. Lena sarapan apa tadi Len? Nasi goreng. Wah. Pakai ayam goreng. Nasi goreng dan ayam goreng. Oke. Berarti udah pada sarapan semua. Udah. Semangat nih. Nah, sarapan itu penting untuk kita karena sarapan itu seperti kita mengisi bensin pada tubuh kita. Nah, dari malam hari saat kita tidur itu kan kita nggak makan sampai pagi hari saat kita bangun mau pergi ke sekolah. Kalau kita nggak sarapan itu tubuh kita jadi nggak punya energi. Nah, nanti kita jadi kurang semangat buat belajar ke saat di sekolah. Nah, jadi sarapan itu penting karena dapat membuat tubuh kita menjadi bertenaga, membuat otak kita menjadi lebih encer untuk berpikir dan bisa membuat kita lebih semangat untuk bekerja, untuk belajar. Nah, oke, tadi kan udah pada sarapan semua nih. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau semisal kalian mau sarapan atau bawa bekal itu, kalian lebih suka makan nasi atau makan roti? Yang suka makan nasi angkat tangan, yang suka makan roti lambai-lambain tangannya coba. Saya. Aku suka semua, Ibu. Satu aja yang paling saya suka. Gimana lambai-lambainya? Yang suka roti kayak gini nih. Nah. Nah, cepetlah gini ya. Oke, boleh turunkan tangannya. Jadi pada beda-beda nih, ada yang pilih makan lebih suka makan nasi dan ada yang lebih suka makan roti. Nah, itu kalau kita lihat selintas aja itu kan kita nggak tahu nih yang mana yang paling banyak pilihannya dan mana yang lebih sedikit antara nasi dan roti tadi. Nah, jadi gimana sih caranya buat kita tahu mana pilihan yang paling banyak dan mana pilihan paling sedikit? Kira-kira menurut kalian gimana caranya? Dihitung. 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 Itu nih. Catat. Iya betul, yaitu bisa dengan kita mencatat pilihan-pilihan dari temannya, lalu kita hitung. Nah, itu merupakan contoh kegiatan mendata. Nah, data itu merupakan kumpulan informasi. Nah, jadi saat kalian memilih pilihan makanan tadi itu merupakan contoh data makanan kesukaan anak kelas 1. Nah, sudah paham atau belum? Nah, apa itu data tadi? Coba satu orang yang mau kasih pendapatnya. Data itu kumpulan informasi. Oke, benar Tessa, pintar sekali. Ibu itu jatuh. Jatuh. Oh iya, bentar. Sekarang Ibu ada 3 pilihan makanan nih. Yang pertama ada mie goreng. Lalu yang kedua ada ayam goreng dan yang ketiga ada sate. Nah, dari ketiga pilihan ini coba kalian pikirkan, kalian pilih salah satu makanan mana yang paling kalian sukai. Suka semua. Pilih salah satu aja ya, yang mana yang paling kalian sukai. Coba kalian pikirin dulu. Sate. Aku mau sate kacang atau padang. Sate kacang. Aku mau kacang. Nah, udah pada tahu apa pilihannya? Udah. Nah, kalau udah pada tahu, coba kalian berdiri dulu. Semuanya berdiri. Nah, kan tadi udah pada tahu pilihannya masing-masing. Ada
ayam goreng atau sate. Nah, sekarang ibu mau kalian berdiri berkelompok berdasarkan makanan yang kalian pilih tadi. Nah, yang suka ayam goreng nanti berkumpul di sini. Mie goreng berkumpul di sini, yang suka ayam goreng di sini, dan yang suka sate kumpul di sini. Nah, ayo silakan berkumpul sesuai dengan makanan kesukaannya masing-masing. Sate. Kacang. Sate kacang. Gak ada yang mau mie. Nggak ada yang pilih mie goreng. Oke. Aku mau apa sih sebenarnya? Baik, Dia mau semuanya. Dia nggak punya kawan. Oke, ini udah fix belum? Udah. Nggak ada yang mau pindah lagi? Nggak. Udah. Enggak. Enggak, ini semuanya sama dua-dua semua nih. Katanya nggak boleh sama. Aku Udah. mau sate. Udah. Dua. Biar saya sendirian. Udah, ini udah fix ya. Fix. Oke, ini yang suka mie goreng coba kita hitung. 1, 2, 3. Berarti yang suka ayam mie goreng ada 3. Yang suka ayam goreng ada 1. Yang suka sate ada 2. Ada 2 orang. Nah, jadi di sini yang paling banyak pilihannya yang mana nih? Mie goreng. Yang paling sedikit yang mana? Ayam goreng. Oke, sekarang kita ganti biar lebih seru. Kalau ibu nanti tanya kelompok mie goreng ada berapa, nanti kalian jawabnya pakai tepuk tangan ya. Misal ini ada 3 orang, nanti kalian jawabnya dengan tepuk tangan 3 kali. 1, 2, 3 gitu. Paham nggak? Paham. Oke, kita coba. Kelompok mie goreng ada berapa? Coba ulang. Yang keempat coba. Kelompok mie goreng ada berapa? Ya, 1, 2, 3 gitu aja bukan? Coba kelompok mie goreng ada berapa? Kayak gini aja. 1, 2, 3. Ayo coba. 1, bentar. Yang suka mie goreng ada berapa? Ah. Yang suka nasi goreng? Yang suka sate? Yang suka mie goreng? Yang suka nasi goreng? Ayam ibu. Ayam. Gak ada yang goreng. Sate. Ayam goreng. Mie goreng. Oke. Oke, udah pada tahu semua kan yang paling banyak tadi? Mie goreng. Yang paling sedikit itu ayam goreng. Nah, sekarang ibu di sini kan punya kartu nih. Coba kalian baris berbanjar. Nah, memanjang. Memanjang. Ini coba sampingan, merapat. Nah, kalian lihat, ini kan bisa dilihat ada barisan yang paling panjang itu barisan Mie goreng. yang sedangkan yang paling sedikit itu ayam goreng. Nah, ini merupakan konsep dari pictogram. Nah, yang bakal kita buat di sini, pictogram itu sama dengan diagram gambar. Oke, ibu bakal bagi kalian kartu sesuai dengan makanan kesukaan kalian. Ini yang suka sate, ayam goreng, dan mie goreng. Semua. Oke. Sekarang oh belum ya. Sekarang ini cara nempelnya nanti kalian buka di belakangnya, nanti tinggal kalian tempel. Nanti yang
pilih mie goreng nanti tempelkan di kolom mie goreng. Yang pilih ayam goreng tempel di ayam goreng, dan sate tempel di sate. Nah sekarang udah pada dibuka belum? Ya. Bisa semua? Bisa. Bisa. Sudah. Oke, sekarang silakan dari kelompok sate. Silakan menempelkan kartunya. Yang udah nempelin kartu boleh duduk ya. Ya, Bu. Sekarang ini kelompok ayam goreng, silakan untuk menempelkan kartunya. Apa banget kamu? Silakan duduk ya Aisyah. Sekarang kenapa kalian nempel di Oke, kelompok mie goreng silakan menempelkan kartunya ke diagram gambar kita. Kami tuh keren. Dan main-main sama gengsi. Kita udah main. Bukan lebih goreng. Udah. Oke, di sini udah pada nempelin kartunya semua kan? Udah. Oke, sekarang ayo kita hitung ulang bersama-sama ada berapa? Mie goreng ada berapa? 1, 2, 3. Mie goreng ada 3. Berarti kalau ayam goreng ada 1. Kalau sate 1, 2. 2. ada 2. Nah, dari diagram gambar makanan kesukaan anak kelas 1 ini, mana makanan yang paling banyak dipilih, yang disukai? Mie goreng. Yang paling sedikit? Ayam goreng. Oke, nah kalau semisal ada satu temannya dari mie goreng ini, dia pindah nih kayak kalian tadi, pindah ke sate. Pindah ke sate semisal. Enggak deh. Ini gini aja, ibu nih. Ibu nambah milih sate nih. Apakah datanya bakal berubah? Berubah. Apa yang berubah dari data tersebut? Sama mie goreng sama sate. Oh, jadi di sini jumlah antara mie goreng dan sate itu jadi sama. Ya. Jadi tidak ada yang paling banyak dan cuman ada yang paling sedikit. Nah, Ya. di sini kalau ibu tambah lagi sate 1, apakah datanya bakal berubah? Berubah. Jadi yang paling banyak itu apa? Sate. Oke, berarti data itu bisa berubah kalau ada yang menambah atau mengurangi. Nah, jadi di sini manfaat dari kita membuat diagram gambar atau piktogram itu adalah untuk memudahkan kita untuk melihat atau membaca data, dan juga kita bisa melihat dengan mudah mana sih pilihan yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Nah, sampai di sini udah paham belum? Paham. Udah paham belum? Berarti udah paham tentang konsep piktogram atau diagram gambar? Sudah. Udah paham apa itu data? Sudah. Oke, di sini karena udah pada paham nih, udah pada pintar, ibu mau kasih tugas berkelompok. Nah, ibu bagi menjadi 3 kelompok. Tessa sama Gita, Aisyah sama Anggun, dan Sela sama Lena. Masing-masing, tadi ibu bagikan dulu ya. Oke, di sini kan ada LKPD nih. Sebelum kalian mengerjakan tugas yang ada di LKPD ini, ibu jelasin dulu cara untuk mengisi LKPD-nya. Di sini pada lembar kedua, yang lembar pertama nanti kalian isi dengan nama kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Isi nama dengan nama anggota kelompok
kalian. Nah, pada lembar kedua itu menghitung makanan. Hitung dan tuliskan jumlah kue tersebut yang ada dalam nampan. Di sini ada 4 jenis kue nih. Ada lemper, risol, onde-onde, dan donat. Yang warna hijau ini namanya lemper. Kalian udah pada tahu belum atau udah pernah makan belum? Lemper. Udah. Udah. Bukan Ibu. Hmm? Yang isinya asam. Iya, benar. Terus kalau risol, udah pada tahu belum? Risol itu yang kayak gimana? Tahu. Tahu. Isinya ada wortel, ada Aku suka kentang, risol. ada ayam. Aku mau onde-onde, Bu. Onde-onde. Mau donat. Onde-onde udah pada tahu belum? Yang Tahu. bentuknya bulat terus ada biji-bijinya. Seperti kapon. Ya, tapi kalau itu warna hijau. Ya. Terus ada donat. Kayaknya udah pada tahu semua nih. Tahu. Berarti nanti kalian hitung masing-masing dari kue ini ada berapa dan nanti dituliskan di LKPD-nya. Terus di lembar kedua itu mengisi sesuai dengan jumlah kue. Nah, tadi kan kalian udah jawab pertanyaan berapa jumlah kue yang ada di sini. Nah, nanti kalian sesuaikan dengan pertanyaannya. Kue dengan jumlah yang paling sedikit adalah, nanti kalian lihat kue mana sih yang paling banyak, yang mana paling sedikit. Donat memiliki jumlah berapa? Nanti kalian tulis. Misal kalau donatnya ada 2, nanti tulis 2. Nah, lalu yang di bawahnya itu membuat diagram gambar berdasarkan jumlah kue. Nah, nanti kalian buat gambar bintang untuk mewakili satu kue. Nah, kan tadi di lembar sebelumnya itu kalian udah menghitung berapa kue yang ada dalam nampan. Nah, nanti kalian buat lagi di dalam tabel ini. Kalau lempernya ada 3, nanti kalian gambar 3 bintang. Udah paham semua belum cara mengerjakan LKPD-nya? Paham. Oke, karena udah paham, silakan mengerjakan LKPD-nya bersama temannya. Silakan bekerja sama dengan kelompok, tapi nggak boleh lihat kelompok lain. Dicoret nggak apa-apa, Bu. Gak apa-apa dicoret. Donat dan risol. Ada yang kebingungan nggak? Ini bintangnya 1 besar. Onde-onde ada 3, jadi kan 3 bintang. Iya, benar sekali, Resa.
kelompok 2 itu yang bagian ini tapi dari nomor 1 sampai nomor 7. Dan yang kelompok selanjutnya itu dari kelompok 8 dan cara membuat diagram gambarnya. Oke? Ya. Sudah paham? Paham, Bu. Oke, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan atau menjelaskan tentang alfabetnya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu menghitung dan menuliskan jumlah kue yang ada di dalam nampan. Nah, di sini ada kue lemper yang dimana ada 1, dapat hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi lempernya ada 7. Terus risolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kami buat 5. Terus ada onde-onde, kami hitung lagi 1, kami tambahin 1, 2, 3. Ada 3 onde-onde. Selanjutnya ada donat kami hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi total donatnya ada 5. Oke, di sini jawabannya sama atau ada yang beda nih? Sama. Oke, udah pada sama semua. Terima kasih untuk kelompok 3. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, dilanjutkan oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju dan presentasikan hasil alfabetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama itu kue dengan jumlah paling sedikit adalah onde-onde, yaitu berjumlahnya kan 3. Terus yang kedua, kue dengan jumlah paling banyak itu lemper dengan jumlahnya 7. Kue yang jumlahnya sama adalah donat dengan risol. Terus yang keempat, donat memiliki jumlah 5. Yang kelima, yaitu lemper lebih titik daripada risol. Jawabannya itu lebih banyak daripada risol. Lalu selanjutnya onde-onde berjumlah 3. Jumlah seluruh kue ada 20. Itu 7 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 5, jadi 20. Lemper berjumlah 7. Risol berjumlah 5. Onde-onde lebih titik-titik daripada donat. Jadi onde-onde itu lebih sedikit daripada donat. Oke, ini jawabannya ada yang sama atau berbeda nih? Sama. Sama semua? Iya. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya ke kelompok 1. Silakan untuk mempresentasikan. Maju dua-duanya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan yang ketiga tadi disuruh digambar bintang. Iya.
berbeda nih? Sama. Udah sama semua berarti? Udah. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk kamu. Oke, di sini boleh dong KPD-nya dikumpulin dulu ke Ibu. Oke, di sini sekarang Ibu mau tanya. Siapa yang berani nyimpulin apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Coba satu orang yang berani. Aisyah. Aisyah. Jadi cukup nyimpulin apa itu data, seperti apa itu data, kenapa sih kita perlu buat dalam bentuk piktogram. Coba siapa? Aisyah. Coba Aisyah, silakan. Saya. Iya. Aisyah udah kasih pendapatnya. Tessa boleh nih kasih pendapatnya juga. Jadi kita tadi sudah belajar tentang data. Data itu kumpulan informasi dan dapat berubah-ubah. Sama seperti data gambar makanan kesukaan kita tadi. Kalau mie goreng itu lebih banyak dari ayam goreng. Dia bentuknya piktogram supaya memudahkan kita dalam menghitung datanya. Oke. Tessa tadi mau nyampein pendapatnya. Jadi data itu kumpulan informasi yang mana bisa bertambah banyak atau berkurang. Nah, untuk memudahkan kita mengambil data itu dengan menyusun diagram gambar atau piktogram. Nanti semisal yang kita pelajari tadi itu mie goreng, kan ada 3 orang yang memilih mie goreng, jadi diletakkan gambarnya. Oke, terima kasih kepada Aisyah dan Tessa. Ayo kasih aplaus dulu untuk Aisyah dan Tessa. Oke, di sini udah paham semua belum mengenai data dan piktogram? Paham. Oke. Sekarang Ibu mau tanya nih, dari pembelajaran kita hari ini, bagian mana yang menurut kalian yang paling sulit? Apa saat kita membuat piktogram atau saat kita mengumpulkan data, menghitung datanya, menjumlahkan datanya. Ya. Terus pada kegiatan kita pada hari ini, bagian mana yang paling kalian sukai? Nempel. Nempelin kartun ke diagram gambar. Ya. Oke, hari ini kita udah belajar tentang data. Data yang itu kan merupakan kumpulan informasi. Nah, semua informasi itu bisa kita buat jadi data. Kayak tadi kan ini merupakan contoh data makanan kesukaan dari anak kelas 1. Nah, adapun kita mau buat dalam bentuk piktogram ini agar untuk memudahkan kita untuk membaca atau melihat datanya dan kita dapat melihat mana yang paling banyak dan mana yang paling sedikit. Oke. Kalian udah mau pulang belum? Mau. Oke, kalau mau pulang, sebelum pulang kita berdoa Terlebih dahulu. Kalau kau mau pulang duduk rapi. Rapi. Kalau kau mau pulang senyum manis. Manis. Kalau kau mau pulang
materi yang udah Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Oke, Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.